Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 PAIJ semester 5 akan mempresentasikan tentang materi pokok bahasan mata pelajaran Akidah Akhlak MA kelas 11 mata kuliah studi materi Akidah Akhlak di MTS dan MA. Dengan anggota saya sendiri Alvina Rizky Wanusi, Aprilia Dian Sukmawati, dan Dwi Pujiono. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi 1, akhlak pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Pengertian akhlak, al-akhlak berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari kata khulqun yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan pergaulan sendiri adalah suatu interaksi antara satu dengan lainnya yang tidak dibatasi oleh apapun. Pergaulan dapat ditemui di mana saja, mulai di lingkungan keluarga sampai masyarakat umum yang membutuhkan adanya tata cara bergaul, sehingga akan ditemui kehidupannya damai dan rukun. Apalagi remaja yang pada zaman sekarang menghadapi zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan, apalagi yang berhubungan dengan gaya. Oleh karena itu, akhlak al-karimah sangat penting dalam pergaulan masyarakat, terutama dalam pergaulan remaja saat ini. Dalam Islam tidak diragukan lagi bahwa kaidah serta batasan dalam mengajarkan baik dan buruk itu telah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Gambaran jelas tentang perintah berakhlak yang baik telah tercatat dalam Al-Quran dan hadis, seperti firman Allah Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus dijadikan oleh teladan yang ideal, yang mana Allah mengutus Nabi untuk memberi teladan akhlak yang mulia kepada manusia. Perintah itu dilakukan Nabi dengan baik sehingga mendapat pujian yang baik dari Allah SWT. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang agung. Bahkan Rasulullah bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Perilaku negatif yang perlu diwaspadai pada remaja, yang pertama, suka keluyuran, menghabiskan waktu tanpa agenda dan tujuan yang jelas. Yang kedua, bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, ragu dan cenderung bimbang menghadapi kehidupan. Yang keempat, sering minder akan kemampuan dan potensi diri. Yang selanjutnya, mementingkan bermain atau santai daripada belajar. Selanjutnya, mudah larut dalam berbagai kesenangan tanpa perhitungan. Yang terakhir, cenderung mengabaikan kebiasaan baik. Agar terbentuk akhlak yang mulia, perlu dibiasakan hal-hal. Yang pertama, mengucap dan menjawab salam, berjabat tangan, yang dicontohkan oleh Rasulullah telah mengajarkan bahwa selain mengucap dan menjawab salam untuk lebih menyempurnakannya dengan berjabat tangan. Yang ketiga, menghindari berhalwat, berdua-duaan dengan lawan jenis. Hal ini dilarang oleh Islam karena menimbulkan banyak mudaratnya. Yang terakhir, mencari teman yang baik. Ciri-ciri teman yang baik yaitu tidak egois, dapat menjaga rahasia, dapat menemani di saat suka dan duka, tidak menjerumuskan, hendaklah dari keluarga yang baik-baik. Pada masa ini, dengan terjadinya perkembangan global di segala bidang kehidupan sangat mengindikasikan kemajuan umat manusia, di satu pihak juga mengindikasikan kemunduran akhlak pada kaum remaja. Di samping itu, era informasi yang berkembang pesat pada saat ini dengan segala dampak positif dengan negatifnya telah mendorong adanya pergeseran nilai moral di kalangan remaja. Oleh karena itu, perilaku akhlak terpuji di kalangan remaja ini perlu ditanamkan dalam diri dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Materi 2 ada perilaku tercela. Yang pertama, israf. Kata israf berasal dari bahasa Arab asrafa yusrifu israfan, berarti bersukaria sampai melewati batas. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran ataupun kepatutan karena kebiasaan yang dilakukan untuk memuaskan kesenangan diri secara berlebihan. Dengan demikian, pengertian israf adalah tindakan seseorang yang melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Orang yang suka berlebihan dalam menggunakan harta disebut musrif atau pemboros. Hal ini ada di surat Al-A'raf ayat 31. Macam-macam perilaku israf antara lain berlebihan dalam belanja, makan, dan berlebihan dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nilai-nilai negatif israf antara lain mendorong pola hidup individualistik, menimbulkan kesombongan, cinta harta, dan kesenjangan sosial. Cara menghindari perbuatan israf antara lain hidup hemat dan sederhana, tidak tergoda kemewahan hidup, tidak mengambilkan harta,
dan membuat skala prioritas dalam berbelanja. Yang kedua ada tabzir. Kata tabzir dalam bahasa Arab berasal dari kata bazaro yubasiru tabziron, dipahami oleh ulama dalam arti pengeluaran yang bukan hak. Kata tabzir berarti menggunakan atau membelanjakan harta kepada hal yang tidak perlu. Pengertian lain dari tabzir adalah membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau peruntukan harta tersebut atau tidak layak menurut ketentuan syariat. Orang yang melakukannya disebut mubazir. Hal ini terdapat pada surah Al-Isra ayat 26-27. Macam-macam perbuatan tabzir antara lain mengeluarkan harta untuk kemaksiatan, membeli barang prima secara boros, membelanjakan barang sekunder untuk pamer, membeli kebutuhan tersier dengan niat sombong. Nilai-nilai negatif perbuatan tabzir antara lain dekat dengan sumber kejahatan atau syaitan, terjebak pada dosa besar, masa bodoh terhadap lingkungan. Cara menghindari perbuatan tabzir antara lain menyadari dan memahami bahaya tabzir, hidup hemat dan sederhana, merasakan kehidupan fakir miskin, dan membuat skala prioritas dalam belanja. Yang ketiga ada bakhil. Bakhil ialah menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifah mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Hal ini ada di surah Ali Imran ayat 180. Macam-macam perbuatan bakhil antara lain bakhil untuk menunaikan kewajiban zakat, bakhil untuk mengeluarkan sedekah demi kepentingan Allah. Yang ketiga, bakhil untuk mengeluarkan infak untuk membantu orang tua sendiri, saudara, dan keluarga yang sedang kesulitan ekonomi. Nilai-nilai negatif perbuatan bakhil antara lain disiksa di akhirat, dibenci manusia, dan dapat memutus tali silaturahim. Cara mencegah penyakit bakhil antara lain menyadari dan memahami bahaya bakhil, hidup hemat dan sederhana, menyadari realitas kehidupan orang miskin dan duafa, yang terakhir berusaha membantu sesama dan menumbuhkan kesadaran sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu tentang dalil akli dan akli, serta ciri kematian yang husnul khotimah dan su'ul khotimah, serta alam barzah. GS Al-Imran ayat 145. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Surat Al-Imran ayat 145. Setiap hamba Allah akan meninggal dengan pengetahuan dan atas izinnya. Tidak ada yang mampu menentukan kapan dan cara kematiannya sendiri, sebab merupakan sebuah ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah sebagai penciptanya. Dan ada dalil atau hadis yang menjelaskan tentang orang mati, yaitu berbunyi aksaruhum lil mauti dzikra wa aksanuhum lima ba'dahu dzikdadan au lanika akyas, yang artinya orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Materi yang selanjutnya yaitu kisah keteladanan sahabat. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki kepribadian yang kuat dan dinamis. Dia memiliki jiwa wirausaha yang tinggi yang patut dicontoh oleh setiap muslim, sehingga ia tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Ia mampu memanfaatkan setiap peluang usaha sehingga menguntungkan. Apapun yang ia pegang dapat ia jadikan modal perdagangan. Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridha Allah SWT semata sebagai bekal di akhirat kelak. Meskipun berhasil dalam mengelola perdagangan, ia tidak meninggalkan kesederhanaan, suka memberi, dan rendah hati. Dan yang selanjutnya yaitu Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu. Abu Dar al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum
lemah, yaitu kaum fakir, miskin. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Ketika belum masuk Islam, Abu Dzar sering merampok harta orang-orang kaya, namun hasilnya tidak untuk kesenangan diri sendiri, melainkan dibagi-bagikan kepada kaum muslim, kaum miskin. Setelah masuk Islam, ia sadar bahwa niat yang harus menggunakan cara yang baik pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenaan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aprilia Dian Sukmawati akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan pada materi keempat dengan judul Dalil Kedudukan dan Fungsi Syariat, Tarekat, Hakikat, dan Ma'rifat dalam Ajaran Islam. Sebelumnya teman-teman telah mempelajari mengenai makalah dan PPT yang sudah kami sampaikan pada Google Classroom. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai video berikut ini. Secara kasarnya, keempat kata tersebut adalah pecahan besar dari ilmu Islam, dikarenakan keempat ilmu tersebut adalah suatu kewajiban setiap manusia. Bahkan ramai di kalangan kita pernah mendengar pecahan-pecahan keempat ilmu tersebut, tetapi tidak jelas atau masih kabur pemahaman tentang keempat ilmu tersebut. Nah, karena hal ini tidak pernah diajar di peringkat persekolahan atau pendidikan, maka apa yang diajar di perangkat pendidikan ini hanya tingkatan pada syariat saja. Mengapa syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat tidak kita pelajari di sekolah? Karena ilmu ini adalah terkait dengan ilmu rohani. Jadi ilmu ini sangat sulit diajarkan dalam sekolah karena ia banyak bersangkut dengan perkara-perkara gaib. Nah, tetapi gaib di sini bukanlah bermaksud makhluk halus atau seperti hantu. Namun gaib di sini dimaksudkan perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Nah, perkara-perkara gaib ini hanya boleh ditangkap dengan menggunakan panca indera batin, yaitu hati. Misalnya pada peristiwa Isra Mi'raj adalah titik tolak di mana bermulanya perintah syariat yang dimulai dengan perintah sholat kepada umat manusia yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, perincian urutan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Tingkat pertama yaitu ilmu ma'rifat. Nah, ilmu ma'rifat ini permisalannya ketika mendapat wahyu pertama di Gua Hiro. Selanjutnya ilmu hakikat, sebalik keluar dari Gua Hiro. Nah, ilmu tarekat ini dimisalkan pada ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ilmu syariat selepas peristiwa Isra Mi'raj sehingga baginda Rasulullah wafat. Nah, ilmu mula-mula yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah ilmu ma'rifat. Nah, ilmu yang mula-mula didakwahkan oleh baginda yaitu ilmu ma'rifat ini betapa pentingnya bagi manusia untuk mengenal Allah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah hakikat. Hakikat adalah pancaran dari ilmu ma'rifat. Nah, menyatakan kebenaran bahwasanya menghapus kebatilan. Apa yang dipelajari adalah memiliki hikmah tersendiri. Setelah kita mengenal, manusia diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelima, yakni tokoh utama dan inti ajaran. Yang pertama adalah Imam Junaid al-Baghdadi, yakni pada ajarannya Wihdat al-Wujud. Kajian menarik dari tokoh Imam al-Junaid ini adalah tentang fana, yakni dengan pengembangan berbeda dari fana yang dikemukakan al-Bustami, yakni proses peluburan diri pada manusia sehingga menghilang batas-batas individualisme yang ada dalam diri manusia. Nah, tetapi Imam al-Junaid ini menandaskan di sini bahwa fana bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi fana hanya sarana menuju baqo. Jadi, fana menimbulkan perasaan bersatu dengan Tuhan. Selanjutnya adalah tokoh Rabi'ah al-Adawiyah dengan ajaran tasawufnya mahabbah. Bagi Rabi'ah, zuhud atau tidak ingin terhadap sesuatu yang duniawi, yakni harus dilandasi dengan mahabbah, rasa cinta kepada Tuhan yang mendalam. Kepatuhan kepada Tuhan bukanlah tujuannya, tetapi karena ia tidak mengharapkan nikmat surgawi dan tidak takut azab neraka, tetapi ia mematuhinya karena ia sangat rindu dan cinta kepada Tuhan. Menurutnya, cinta dan rindu kepada Tuhan ini mempunyai dua bentuk, yakni cinta rindu dan cinta karena ia layak dicintai Tuhan. Selanjutnya adalah tokoh Al-Ghazali dengan inti ajaran tasawufnya adalah al-insan al-kamil, manusia sempurna, yakni tingkatan tertinggi yang dicapai oleh seorang hamba
pada ajaran tasawuf Al-Ghazali ini adalah ma'rifah pada Allah dan penghayatan terhadap alam gaib atau kasyf, serta mendapatkan ilmu ladunia atau ilmu yang diperoleh langsung dari sisi Tuhan tanpa ada proses belajar terlebih dahulu dan hanya dapat diraih dengan cara kasyf. Selanjutnya adalah tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, pada tokoh tersebut konsep tasawuf asy-syariat Al-Jailani ini mampu memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis dan aplikatif. Nah, meniscayakan syariat sebagai syarat mutlak untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Nah, kunci penting pada ajaran tasawuf Abdul Qadir Al-Jailani ini adalah melalui jalan mujahadah dan pembersihan diri. Karena memang pada dasarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini memakai konsep tasawuf yang dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Materi yang selanjutnya yaitu kisah keteladanan sahabat. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki kepribadian yang kuat dan dinamis. Dia memiliki jiwa wirausaha yang tinggi yang patut dicontoh oleh setiap muslim, sehingga ia tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Ia mampu memanfaatkan setiap peluang usaha sehingga menguntungkan. Apapun yang ia pegang dapat ia jadikan modal perdagangan. Seluruh usahanya itu ditujukan untuk mencapai ridha Allah SWT semata sebagai bekal di akhirat kelak. Meskipun berhasil dalam mengelola perdagangan, ia tidak meninggalkan kesederhanaan, suka memberi, dan rendah hati. Dan yang selanjutnya yaitu Abu Dar al-Ghifari radhiyallahu. Abu Dzar al-Ghifari sangat dikenal sebagai penyayang kaum lemah, yaitu kaum fakir miskin. Kepedulian terhadap golongan fakir ini bahkan menjadi sikap hidup dan kepribadian Abu Dzar. Ketika belum masuk Islam, Abu Dzar sering merampok harta orang-orang kaya, namun hasilnya tidak untuk kesenangan diri sendiri, melainkan dibagi-bagikan kepada kaum muslim, kaum miskin. Setelah masuk Islam, ia sadar bahwa niat yang harus menggunakan cara yang baik pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenaan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.